Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar perkalian pecahan desimal. Simak baik-baik ya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui video tentang perkalian pecahan desimal, peserta didik mampu menemukan bentuk perkalian pecahan desimal dengan tepat. Kedua, melalui video ini, peserta didik mampu menemukan penyelesaian perkalian pecahan desimal dengan tepat. Ketiga, melalui video ini, peserta didik mampu memecahkan pada soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pecahan desimal dengan tepat. Pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Contoh pecahan desimal. Bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Bentuk pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. Perkalian desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Penyelesaian perkalian desimal dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. 2. Mengalihkan langsung dengan cara susun ke bawah. Perkalian desimal dengan cara mengubah bentuk pecahan. Bentuk desimal dapat diubah menjadi bentuk pecahan. Kemudian pecahan tersebut dapat dikalikan. Contoh, 0,5 dikali 0,25 sama dengan 0,5 kita ubah menjadi 5/10. Kemudian dikalikan 0,25 yang kita ubah menjadi 25/100. Maka 5 dikali 25 sama dengan 125. 10 dikali 100 sama dengan 1000. Maka menjadi pecahan 125/1000. Kita ubah menjadi bentuk desimal, yakni 0,125. Perkalian desimal dengan perkalian biasa. Menyelesaikannya dengan metode perkalian susun ke bawah. Contohnya 0,5 dikali 0,25. Penyelesaiannya, di baris pertama kita menuliskan 0,5. Baris kedua 0,25. Kita kalikan 5 kali 5 sama dengan 25. Tulis angka 5 simpan 2. 0 kali 5 sama dengan 0. Ditambah yang disimpan 2. 5 kali 2 10. Tulis angka 0 simpan 1. 0 kali 2 0. Ditambah 1 1. 5 kali 0 0. 0 kali 0 0. Kita jumlahkan. 5 2 tambah 0 2. 1 tambah 0 1 0. Ada 3 angka di belakang koma. Maka dari sebelah kanan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Resep Abi. Kali ini saya akan membuat kue kembang goyang atau kue seroja yang enak, renyah, dan gurih. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Untuk cara membuatnya, bismillah. Pertama-tama kita ambil 1 butir telur,
pecahkan ke dalam wadah. Kemudian kocok lepas telurnya. Setelah terkocok lepas, kemudian kita masukkan 1 saset santan instan. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian kita aduk sampai bumbu-bumbunya tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata, kemudian kita siapkan tepungnya. Saya gunakan 200 gram tepung beras. Campurkan dengan 50 gram tepung terigu dan 50 gram tepung tapioka atau aci. Kemudian 3 bahan tepung ini kita aduk rata. Setelah tercampur rata, tepung ini siap untuk dimasukkan ke dalam adonan. Masukkan campuran bahan tepung tadi sedikit demi sedikit. Selanjutnya kita masukkan 300 ml air. Masukkan airnya pun sedikit demi sedikit, lalu kita aduk. Selanjutnya kita masukkan tepung lagi sedikit. Dan masukkan lagi air. Untuk memasukkan tepung dan airnya secara bertahap ya, supaya tidak grindil atau tidak menggumpal. Kita masukkan semua tepungnya dan airnya. Lalu kita kocok atau kita aduk sampai semuanya tercampur rata, tidak ada grindil-grindil. Dan setelah dikocok atau diaduk sampai tercampur rata, selanjutnya kita siapkan wadah lain. Lalu kita saring adonannya supaya tampilannya halus ya, tidak ada gumpalan-gumpalan. Jika masih ada grindil-grindil, kita haluskan. Nah, seperti ini pemirsa. Setelah adonannya disaring dan tampilannya sudah halus, ini siap untuk dicetak. Kita siapkan penggorengan. Gunakan api sedang. Kita masukkan minyak secukupnya saja ya. Lalu kita tunggu minyak sampai agak panas. Sembari menunggu minyak panas, kita celupkan cetakannya. Setelah minyaknya panas dan cetakannya pun sudah panas, siapkan adonan. Lalu cetakannya kita celupkan ke adonan, jangan sampai tenggelam ya. Nah, seperti ini pemirsa. Lalu kita masukkan ke dalam minyak panas. Lalu kita goyang-goyang sedikit supaya kuenya terlepas. Nah, setelah terlepas, lalu cetakannya dipanaskan sebentar. Setelah panas, kita celup lagi dengan adonan. Nah, seperti ini pemirsa ya. Kita goyang-goyang supaya kue serojannya lepas. Nah, selanjutnya kita panaskan lagi cetakannya. Demikian seterusnya pemirsa ya. Setelah kuenya sudah berwarna agak coklatan, kita balik. Sampai teksturnya kuning keemasan ya. Nah, seperti ini pemirsa, kita angkat satu persatu kalau sudah matang.
Selanjutnya, lakukan hingga selesai. Lakukan hingga adonannya habis. Dan setelah selesai semua kue serojannya dicetak seperti ini pemirsa ya, tampilannya cantik, berwarna kuning keemasan. Kemudian kuenya juga nggak gosong ya. Teksturnya juga renyah, enak dan gurih, tidak berminyak ini pemirsa ya. Pokoknya mantap, bener-bener enak pemirsa. Alhamdulillah akhirnya selesai tutorial cara pembuatan kue kembang goyang atau kue seroja yang enak, gurih, dan renyah. Terima kasih pemirsa sudah menonton video saya ini. Silahkan klik subscribe, like, share, dan komennya. Dan terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Resep Abi. Kali ini saya akan membuat kue kembang goyang atau kue seroja yang enak, renyah, dan gurih. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Untuk cara membuatnya, bismillah. Pertama-tama kita ambil 1 butir telur, pecahkan ke dalam wadah, kemudian kocok lepas telurnya. Setelah terkocok lepas, kemudian kita masukkan 1 saset santan instan. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian kita aduk sampai bumbu-bumbunya tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata, kemudian kita siapkan tepungnya. Saya gunakan 200 gram tepung beras. Campurkan dengan 50 gram tepung terigu dan 50 gram tepung tapioka atau aci. Kemudian 3 bahan tepung ini kita aduk rata. Setelah tercampur rata, tepung ini siap untuk dimasukkan ke dalam adonan. Masukkan campuran bahan tepung tadi sedikit demi sedikit. Selanjutnya kita masukkan 300 ml air. Masukkan airnya pun sedikit demi sedikit, lalu kita aduk. Selanjutnya kita masukkan tepung lagi sedikit. Dan masukkan lagi air. Untuk memasukkan tepung dan airnya secara bertahap ya, supaya tidak grindil atau tidak menggumpal. Kita masukkan semua tepungnya dan airnya. Lalu kita kocok atau kita aduk sampai semuanya tercampur rata, tidak ada grindil-grindil. Dan setelah dikocok atau diaduk sampai tercampur rata, selanjutnya kita siapkan wadah lain. Lalu kita saring adonannya supaya tampilannya halus ya, tidak ada gumpalan-gumpalan. Jika masih ada grindil-grindil, kita haluskan. Nah, seperti ini pemirsa. Setelah adonannya disaring dan tampilannya sudah halus,
ini siap untuk dicetak. Kita siapkan penggorengan. Gunakan api sedang. Kita masukkan minyak secukupnya saja ya. Lalu kita tunggu minyak sampai agak panas. Sembari menunggu minyak panas, kita celupkan cetakannya. Setelah minyaknya panas dan cetakannya pun sudah panas, siapkan adonan. Lalu cetakannya kita celupkan ke adonan, jangan sampai tenggelam ya. Nah, seperti ini pemirsa. Lalu kita masukkan ke dalam minyak panas. Lalu kita goyang-goyang sedikit supaya kuenya terlepas. Nah, setelah terlepas, lalu cetakannya dipanaskan sebentar. Setelah panas, kita celup lagi dengan adonan. Nah, seperti ini pemirsa ya. Kita goyang-goyang supaya kue serojanya lepas. Nah, selanjutnya kita panaskan lagi cetakannya. Demikian seterusnya pemirsa ya. Setelah kuenya sudah berwarna agak coklatan, kita balik. Sampai teksturnya kuning keemasan ya. Nah, seperti ini pemirsa, kita angkat satu persatu kalau sudah matang. Selanjutnya, lakukan hingga selesai. Lakukan hingga adonannya habis. Dan setelah selesai, semua kue serojanya dicetak seperti ini pemirsa ya. Tampilannya cantik, berwarna kuning keemasan. Kemudian kuenya juga nggak gosong ya. Teksturnya juga renyah, enak dan gurih, tidak berminyak ini pemirsa ya. Pokoknya mantap, benar-benar enak pemirsa. Alhamdulillah akhirnya selesai tutorial cara pembuatan kue kembang goyang atau kue seroja yang enak, gurih, dan renyah. Terima kasih pemirsa sudah menonton video saya ini. Silahkan klik subscribe, like, share, dan komennya. Dan terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyelesaikan masalah terkait perkalian desimal. Perhatikan kembali kegiatan pembuatan kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Siti ingin membuat 2,5 adonan. Berapa gula pasir yang dibutuhkan? Maka penyelesaiannya, yang pertama, kalimat matematikanya adalah 0,35 dikali 2,5 sama dengan 2. Menyelesaikan kalimat matematikanya, yaitu 0,35 dikali 2,5. Maka kita ubah menjadi pecahan biasa. 35 per 100 dikali 25 per 10. Sama dengan 35 dikali 25, 875. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Maka kita jadikan desimal 0,875. Langkah yang ketiga, menjawab pertanyaannya adalah, jadi gula pasir yang dibutuhkan adalah 0,875 ons.